Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau nyelam ke salah satu perdebatan paling tua ya, dan paling personal juga. Apa kita beneran jadi pilot buat hidup kita? Atau cuma penumpang aja, gitu? Ngikutin jalur biologi sama lingkungan. Kita kan ngerasa ya, selalu bikin pilihan. Dari yang sepele sampai yang gede banget. Tapi gimana kalau, sains, khususnya neuroscience, bilang itu semua cuma ilusi. Nah, sumber kita kali ini bab 8 dari buku The Immortal Mind, ditulis Michael Egnor dan Dinis O'Leary. Judul babnya aja udah provokatif nih. Kehendak bebas adalah bagian nyata dan intrinsik dari jiwa. Jadi, misi kita jelas ya, kita bongkar argumen-argumen di bab ini. Argumen yang nantang pandangan skeptis itu dan coba nunjukin kenapa kehendak bebas mungkin. Ya, mungkin lebih dari sekedar trik pikiran. Betul sekali. Dan penting diakui juga sih, kalau arus utama neuroscience sekarang ini, ya kayak pemikir semacam Robert Sapolsky atau Sam Harris, itu emang cenderungnya ke arah determinisme. Pandangan mereka tuh, ya kita ini pada dasarnya mesin biologis aja yang kompleks gitu. Semua tindakan, pikiran, perasaan itu ya hasil hukum fisika, kimia otak, genetik, pengalaman lalu. Nah, rasa memilih itu katanya cuma cerita yang dibuat otak belakangan. Oke. Jadi, itu posisi kuat yang jadi latar belakangnya ya. Tapi bab 8 ini kayaknya nggak setuju nih. Dia ngasih argumen tandingan. Coba kita telusuri deh pemikiran mereka. Mulai dari mana nih anaknya? Mungkin dari argumen pertama ya, yang kayaknya paling deket sama pengalaman kita sehari-hari. Ah ya, yang soal tumpahin kopi itu ya. Di buku kan ada skenario gini. Bayangin deh, kamu nggak sengaja numpahin kopi panas ke laptop ilmuwan syaraf. Padahal dia baru selesai nulis artikel yang nyangkal kehendak bebas. Terus reaksinya dia marah kan? Nanya, loh kenapa kamu lakuin itu? Nah, pertanyaan itu sendiri, menurut argumen ini, secara nggak langsung ngakuin kalau kamu punya pilihan buat nggak numpahin. Aneh kan jadinya? Persis, itu dia poinnya. Argumen ini nunjukin gimana kita semua ya, dalam interaksi sehari-hari, otomatis saja gitu, beroperasi pakai asumsi dasar kalau orang lain, dan ya diri kita sendiri juga, itu agen yang bertanggung jawab atas tindakannya. Seluruh sistem hukum kita, moralitas, bahkan hal simpel kayak muji atau nyalahin orang, itu kan semua tergantung sama gagasan ini. Ada filsuf Hannah Arendt juga dikutip di buku, dia malah ngaitin penyangkalan radikal kehendak bebas ini sama pemikiran di balik rezim totaliter. Oh, gimana tuh kaitannya? Ya, rezim totaliter kan ngelihat individu cuma sebagai bagian massa aja, yang digerakin kekuatan sejarah atau biologi gitu, bukan sebagai pribadi yang bisa milih. Jadi, ngutip Carl Sagan lagi nih, klaim luar biasa kayak penyangkalan total kehendak bebas itu, ya butuh bukti luar biasa juga. Jadi pertanyaannya, apa bukti determinisme itu udah sekuat itu sampai kita harus mengabaikan pengalaman universal kita soal memilih? Gitu ya, argumen pertamanya? Iya, kurang lebih gitu. Sekarang argumen kedua. Ini masuk ke ranah logika, dan ini cukup menarik karena sifatnya sanggahan diri atau self-refutation. Sanggahan diri, maksudnya gimana tuh? Gini alurnya, misal ada orang bilang kehendak bebas itu ilusi, oke? Nah, kalau kita anggap semua pikiran dan pernyataan kita termasuk yang tadi itu, cuma produk tak terhindarkan dari proses fisik kimia otak alias determinisme, maka pernyataan kehendak bebas itu ilusi itu sendiri bukan hasil dari penalaran rasional yang tujuannya nyari kebenaran dong. Oh, iya juga ya. Jadi pernyataan itu cuma hasil hukum fisika aja, kayak daun jatuh gitu. Bukan karena argumennya bener. Tepat, analoginya di buku itu kayak kita ngelihat tumpahan huruf Scrabble acak di meja, kebetulan ngebentuk kalimat, saya nggak bisa ngebentuk kalimat. Kita kan nggak nganggap itu sebagai pernyataan bener soal kemampuan huruf itu kan, cuma hasil kebetulan fisika aja. Oke, paham. Jadi kalau determinisme bener, klaim kalau determinisme itu bener malah jadi nggak punya dasar rasional buat dipercaya. Gitu kan? Nah, persis. Jadi semacam paradoks gitu. Kalau kamu percaya semua udah ditentuin, kepercayaanmu itu sendiri ya udah ditentuin juga, bukan karena kamu menalar dan menyimpulkan itu benar. Fondasi klaim kebenarannya jadi goyah. Wah, menarik. Oke, habis logika, sekarang sumber kita ini masuk ke ranah yang mungkin nggak diduga ya, fisika. Biasanya kan mikirnya fisika klasik itu deterministik banget. Tapi gimana fisika modern? Kuantum misalnya, bisa masuk ke debat ini. Nah, ini poin penting juga. Fisika Newton kan emang kayak mesin jam ya, bisa diprediksi semua kalau kita tahu kondisi awalnya. Tapi fisika kuantum yang ngatur dunia kecil banget, level atom gitu, itu justru ngenalin elemen ketidakpastian, indeterminisme fundamental. Prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya.
Betul. Implikasinya apa? Kalau di level paling dasar aja ada ketidakpastian acak, alam semesta ini mungkin nggak sepenuhnya kayak mesin jam deterministik dari awal sampai akhir. Nah, beberapa ilmuwan, kayak fisikawan George Ellis yang dikutip, bilang indeterminisme kuantum ini, ya meskipun cara kerjanya di otak itu masih rumit banget dan didebatin, setidaknya ngebuka ruang lah secara teori buat sesuatu kayak pilihan bebas itu bisa bekerja. Jadi nggak melulu hasil sebab akibat fisik katu sejak Big Bang. Oke, jadi ada celah gitu ya di hukum fisika. Bisa dibilang gitu. Ada juga pandangan lain, kayak dari John Horgan atau filsuf Christian List. Mereka bilang agency atau kemampuan memilih itu mungkin fenomena emergent tingkat tinggi. Emergent. Maksudnya? Maksudnya, itu sifat baru yang muncul dari interaksi kompleks bagian-bagian sistem, misalnya neuron di otak. Tapi nggak bisa dijelasin cuma dengan lihat bagian-bagiannya aja secara terpisah. Kayak kesadaran gitu, kan muncul dari otak, tapi kita belum tahu gimana persisnya. Nah, mereka bilang mungkin kehendak bebas juga properti emergent kayak gitu. Mengingat masih ada jurang penjelasan gede banget antara aktivitas fisik otak sama pengalaman sadar kita, argumennya yang ngapain kita buru-buru nyingkirin kehendak bebas cuma berdasarkan pemahaman fisika yang belum lengkap soal pikiran itu sendiri. Oke, masuk akal. Nah, ini nih, kita sampai ke argumen keempat. Dan benar, ini bagian yang kayaknya seru banget. Karena datangnya dari neuroscience sendiri. Bidang yang justru sering dihubungin sama pandangan deterministik itu. Tapi bab 8 ini malah nunjukin temuan yang, kata penulisnya, dukung gagasan kehendak bebas. Loh kok bisa? Iya, ini emang agak kontraintuitif ya. Pertama, ada karya pionir dari ahli bedah saraf, Wilder Penfield. Ini udah lama sih, pertengahan abad 20. Dia operasi otak pasien epilepsi yang sadar. Otak kan nggak sakit kalau disentuh. Nah, Penfield pakai elektroda buat stimulasi area korteks. Hasilnya, dia bisa micu macam-macam. Gerakan motorik, angkat tanganmu, sensasi, kok jari saya kesemutan. Ingatan, kayak dengar lagu lama, bahkan emosi. Wow, terus hubungannya sama kehendak bebas apa? Nah, ini poin krusialnya. Penfield ngelaporin kalau dia nggak pernah sekalipun bisa micu pakai stimulasi listrik itu apa yang kita anggap inti pikiran sadar. Misalnya kemampuan pasien buat mikir abstrak kayak ngitung matematika atau mikirin filsafat gitu. Atau, dan ini penting, dia nggak bisa micu kehendak itu sendiri. Keputusan sadar buat ngelakuin sesuatu. Pasiennya selalu sadar kalau gerakan atau sensasi itu dipaksa dari luar sama elektroda, bukan datang dari kemauan mereka sendiri. Jadi, Penfield bisa bikin tangan gerak, tapi nggak bisa bikin pasien memutuskan buat ngerakin tangannya. Gitu ya? Apa dong artinya ini menurut buku? Interpretasi di buku ini ya, aspek-aspek pikiran yang lebih tinggi, ini mikir abstrak sama kehendak sadar, itu mungkin nggak sama persis atau nggak bisa direduksi jadi aktivitas listrik di area otak tertentu aja. Penfield sendiri akhirnya nyimpulin kalau ada aspek pikiran atau mind yang interaksi sama otak, tapi nggak sama dengan otak. Ini kan ngebuka kemungkinan adanya komponen non-material, atau setidaknya nggak terikat lokasi tertentu dari kesadaran dan kehendak. Oke, itu Penfield. Terus ada lagi kan eksperimen yang lebih terkenal dan sering banget dikutip soal ini. Eksperimen Benjamin Libet. Ini yang katanya sering jadi bukti kalau kehendak bebas itu nggak ada, bukan? Iya, interpretasi awal dan yang paling populer emang seringnya gitu. Eksperimen Libet kan gini, partisipan diminta gerakin pergelangan tangan kapan aja mereka mau. Spontan aja. Sambil dicatat kapan mereka sadar niat mau gerak, pakai jam khusus gitu, sama diukur juga aktivitas listrik otaknya pakai EEG. Nah, Libet nemuin ada sinyal listrik khas di otak, namanya potensi kesiapan atau readiness potential, RP. Sinyal ini muncul kira-kira setengah detik sebelum partisipan ngelaporin kesadaran mereka soal niat mau gerak. Nah, itu dia kan. Jadi otak mutusin duluan sebelum kita sadar. Berarti kehendak bebas cuma ilusi dong. Nah, tunggu dulu. Bab 8 ini ngasih interpretasi yang beda atau setidaknya lebih hati-hati ya. Pertama, Libet sendiri itu nggak nyimpulin kehendak bebas hilang total loh. Dia nunjukin meskipun RP muncul sebelum sadar akan niat atau dorongan, masih ada jeda waktu singkat, sekitar 150-200 milidetik setelah kesadaran muncul tapi sebelum ototnya beneran gerak. Nah, di jeda ini, partisipan bisa secara sadar ngebatalin atau veto gerakan itu. Oh, jadi ada hak veto gitu. Libet nyebutnya apa? Dia nyebutnya free won't, kemampuan untuk tidak ngikutin dorongan yang muncul dari otak. Jadi paling nggak kita punya hak veto sadar ini. Oke, itu satu poin.
Ada lagi? Ada, dan ini mungkin lebih penting lagi. Penelitian neuroscience yang lebih baru, kayak dari Scherzer dan rekan-rekannya tahun 2021, sama Mautz dan rekan-rekannya tahun 2023, itu ngasih pemahaman lebih dalam soal RP itu sendiri. Penelitian Scherzer nunjukin kalau RP itu mungkin bukan sinyal keputusan yang spesifik, tapi lebih kayak fluktuasi acak aja, noise, di aktivitas latar otak yang kebetulan ngelewatin ambang batas tertentu sebelum gerakan spontan. Jadi bukan perintah, tapi lebih kayak siap-siap atau malah kebisingan aja. Bisa jadi. Dan aktivitas otak yang benar-benar kelihatan berhubungan langsung sama saat keputusan subjektif itu dilaporkan, terjadinya ya barengan atau deket banget sama momen kesadaran itu. Bukan jauh mendahului kayak RP. Oke, itu Scherzer. Terus yang Mautz gimana? Katanya penting banget. Iya, MAUIS DKK 2023 ini nambahin lapisan yang krusial banget. Mereka bandingin aktivitas otak sebelum keputusan yang arbitrer atau nggak ada artinya kayak nekan tombol kiri atau kanan acak di lab, mirip tugas libet, sama aktivitas otak sebelum keputusan yang bermakna atau hasil pertimbangan. Contoh keputusan bermakna gimana tuh? Misalnya, milih mau nyumbang ke salah satu dari 2 yayasan amal. Keputusan yang ada preferensi pribadi atau nilai yang terlibat. Hasilnya, mencolok banget. Mereka nemuin RP yang jelas muncul sebelum keputusan arbitrer itu, tapi RP itu nggak muncul atau jauh lebih lemah sebelum keputusan yang bermakna tadi. Wah, oke. Coba kita tarik napas dulu. Kita coba rangkum artinya apa ini semua. Soalnya ini kayaknya titik penting banget. Jadi kalau RP cuma muncul sebelum pilihan acak, tapi nggak sebelum pilihan penting atau bermakna, kesimpulannya apa menurut sumber ini? Kesimpulan yang ditarik di bab 8 ya, ini. Jenis keputusan yang paling kita anggap pakai kehendak bebas, pilihan yang kita timbang, yang ada konsekuensinya, yang nyerminin nilai kita, itu nggak kelihatan didahului sinyal deterministik prasadar kayak RP yang ada di pilihan acak. Jadi ini ngelemahin argumen kalau semua keputusan kita udah ditentuin otak sebelum kita sadar. Banget. Malah sebaliknya, ini ngebuka kemungkinan kalau keputusan bermakna itu melibatkan proses yang beda. Proses yang mungkin libatin kesadaran dan kehendak kita secara lebih langsung dan nggak terikat sama pemicu bawah sadar kayak RP. Jadi, temuan ini bukannya nyangkal malah bisa dibilang ngasih dukungan neurosaintifik buat kemungkinan adanya kehendak bebas yang asli, terutama buat pilihan-pilihan yang penting buat kita. Gitu ya? Iya, persis. Jadi, kalau digabung ini, temuan Penfield nggak bisa stimulasi kehendak, interpretasi ulang libat ada free won, dan terutama temuan Maus, beda keputusan arbitrer versus bermakna, ini nyajin gambaran neuroscience yang jauh lebih kompleks. Dan menurut penulis buku ini, gambaran ini jauh lebih cocok sama keberadaan kehendak bebas yang nyata, yang mungkin sifatnya non-material atau emergent tadi. Jadi, poin kuncinya, dan ini cukup bikin kaget ya, bukti neuroscience yang sering dipakai buat nyangkal kehendak bebas kayak Libet, kalau dilihat lagi lebih dalam, pakai penelitian terbaru kayak Maus, malah bisa diartiin dukung gagasan kalau pilihan kita yang bermakna, itu mungkin nggak sepenuhnya ditentuin aktivitas otak awal. Ini benar-benar ngebalikin narasi umum ya. Tepat sekali. Ini tantangan serius buat pandangan reduksionis yang bilang pikiran itu ya cuma aktivitas otak aja. Lalu, kenapa sih semua perdebatan filosofis, saintifik soal kehendak bebas ini penting buat kita semua yang dengerin? Apa relevansinya di luar lab atau kuliah filsafat? Wah, relevansinya mendasar banget sih. Ini nyentuh inti pemahaman kita soal diri sendiri dan masyarakat. Kalau kita beneran punya kapasitas buat milih bebas, paling nggak buat keputusan penting ya, maka konsep kayak tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, itu jadi kokoh lagi. Argumen itu bukan salah saya, otak saya yang bikin, jadi nggak bisa jadi alasan mutlak lagi. Ini negasin lagi martabat kita sebagai manusia, sebagai agent yang punya kendali, bukan boneka biologi aja. Sumber ini juga nyinggung sedikit konteks filosofis yang lebih luas ya, ngaitin ke pemikiran klasik. Bisa dijelasin dikit? Iya, buku ini nyebut Thomas Aquinas, filosof abad pertengahan. Aquinas kan mandang manusia punya jiwa dengan 2 kekuatan utama yang sifatnya imaterial atau spiritual. Intelek buat mikir abstrak dan tahu kebenaran, sama kehendak buat milih berdasarkan apa yang dianggap baik sama intelek. Nah, bagi Aquinas, kehendak ini ya meskipun dipengaruhi banyak faktor, dasarnya bebas, nggak ditentuin sepenuhnya sama proses material tubuh.
Jadi yang menarik, gimana beberapa argumen modern dari neuroscience ini kok kayaknya nyambung atau paling nggak bertentangan sama pandangan filosofis klasik ini. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, eksplorasi kita di bab 8 di Immortal Mind ini, pesannya itu meskipun tantangan dari pandangan materialistik deterministik itu kuat banget ya, tapi ada argumen-argumen tandingan yang kokoh juga. Datangnya dari pengalaman kita sehari-hari, dari logika, dari fisika kuantum, dan yang mungkin paling ngejutin dari neuroscience itu sendiri kalau dibaca lebih teliti. Semuanya nunjuk ke kemungkinan kalau kehendak bebas itu, ya kemungkinan besar nyata, dan jadi bagian fundamental dari diri kita. Mungkin terkait sama jiwa atau pikiran yang nggak sepenuhnya material. Betul, bukti-bukti yang kita bahas tadi, terutama dari studi kayak Maos, itu secara serius nantang penyederhanaan kalau pikiran itu cuma aktivitas otak. Apalagi kalau menyangkut kemampuan kita mikir abstrak, ngerenung, bikin pilihan sadar yang punya arti, kayaknya ada sesuatu yang lebih kompleks yang terjadi. Jurang penjelasan antara aktivitas neuron sama pengalaman subjektif kita soal milih, itu masih ada dan lebar banget. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa ini kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita terima kemungkinan ini, ya, seperti yang disuguhin sumber ini, kalau pilihan kita, terutama yang bermakna, itu beneran bebas, dan akarnya mungkin lebih dari sekedar proses fisik di otak. Pertanyaan buat direnungin jadinya, implikasi apa yang muncul soal tanggung jawab kita? Bukan cuma tanggung jawab hukum atau sosial ke orang lain ya, tapi mungkin juga tanggung jawab yang lebih dalam. Tanggung jawab ke potensi kita, ke nilai-nilai kita, atau mungkin ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Gimana kesadaran akan kemungkinan kebebasan ini bisa ngubah cara Anda ngelihat tiap pilihan, tiap persimpangan jalan dalam hidup Anda, mulai hari ini? Wah, ini jelas sebuah pemikiran yang dalam ya buat direnungi lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.